Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Kode Awan. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan lagi series belajar kompetitif programming kita. Masih dengan platform yang sama, LeetCode dan juga study plan LeetCode 75. Oke, di sini saya akan lanjut ke problem berikutnya, yakni determine if two string are close. Oke, sini langsung saja kita ke problemnya. Oke, di sini saya baca dulu soalnya. Sini kita diberikan dua string. Dua string itu dikatakan mirip atau close jika mengikuti operasi berikut. Nah, kita bisa mengswap misalkan A B C D E menjadi A E C D B. Nah, dan juga kita bisa transform karakter dengan karakter lainnya. Misalkan di sini ada A, kemudian ada B, kita bisa ubah A yang A ini menjadi B dan yang B ini menjadi A. Seperti itu. Nah, di sini dikatakan kita bisa menggunakan operasi ini sebanyak yang kita bisa, sebanyak yang kita perlu seperti itu. Nah, jadi di sini diberikan dua string, yakni yang pertama word 1 dan word 2. Kemudian kembalikan nilai true apabila word 1 dan word 2 itu bernilai mirip. Nah, mirip yang dimaksud ini apa? Yang ini. Seperti itu. Dan false jika sebaliknya. Oke, kita langsung saja ke example nomor satunya dulu ya, ke test case-nya. Contoh test case-nya. Misalkan di sini kita diberikan string word 1 itu ABC, kemudian word 2 itu BCA. Nah, ini akan mengoutputkan true karena di sini kita bisa balik ya. Untuk menjadi BCA, kita bisa melakukan dua operasi, yakni membalik BC yang ABC menjadi ACB dan dibalik lagi yang jadinya ACB menjadi BCA seperti itu. Nah, di sini test case 2 kita lihat. Nah, jika di sini kita bisa dapat kesimpulan ya di tes 2 ini. Nah, jika jumlahnya itu panjangnya itu tidak sama, berarti sudah kita pastikan kita membalikan nilai false. Oke. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke solusinya. Oke, di sini jadi solusinya itu sebenarnya simpel. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan buat dulu untuk mendefinisikan panjang dari masing-masing string yang diberikan. Misalkan namanya n1 itu panjang dari word 1 ya, dot length. Kemudian n2 itu berisi panjang dari word 2 length-nya. Oke, di sini kita langsung bandingkan saja. Jika n1 itu tidak sama dengan n2, maka kita tinggal return false. Oke, sudah clear ya di sana ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini kita akan membuat dua vektor dan juga dua set. Nah, untuk apa? Kita akan jelaskan sekarang ya. Vektornya itu bersifat integer, kemudian bernama misalkan frekuensi ya. Karena di sini ide dari penyelesaian masalah ini adalah kita akan menghitung apakah frekuensi dari masing-masing karakter yang ada di dua string ini itu sama. Nah, frekuensi ini misalnya apa? Misalkan di sini ada A2. Di sini misalkan jika A-nya 1, B-nya harus 2 seperti itu. Jadi jika misalkan di sini B1, A1, C1, kemudian di sini B2 seperti itu. Kan itu tidak mungkin ya. Nah, jadi idenya itu seperti itulah simpelnya. Tapi selanjutnya saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Misalkan di sini frek 1 dan di sini kita inisialisasikan dengan panjang itu 26. Nah, 26 itu kenapa panjangnya 26? Karena di sini kita akan mengecek alfabetnya atau char dari setiap string yang diberikan. Nah, di sini itu bisa dikatakan dilihat di constraint-nya itu word 1 dan word 2 itu pasti lowercase. Oke. Jadi, kita cukup menginisialisasikan panjang dari frek 1 ini 26 karena alfabet itu jumlahnya hanya 26. Nah, di sini berkaitan dengan ASCII table ya. Di sini sudah saya buka. Nah, jadi misalkan dia tuh mungkin uppercase atau upper letter seperti itu, maka saya akan ambil bukan 26, berarti 26 kali 2 ya. Kan
26 kali 2 berarti 52 ya. Seperti itu. Jadi karena hanya bisa lowercase saja, makanya kita tulis 26. Oke. Ini tuh maksudnya ini tuh vektornya itu panjangnya 26. Kemudian di sini saya akan inisialisasikan nilai default dari kedua 6 elemen itu 0. Seperti itu. Sama juga dengan frag 2. Kita buat 2 ya. Frag 2 sama 26 ukurannya, dan kita isikan setiap dari 26 indeks itu 0 nilainya. Seperti nilai defaultnya seperti itu ya. Kemudian di sini kita juga memerlukan set atau hash map dari Java dengan tipe data char. Kemudian yang bernama mungkin apa ya? Unique 1 dan unique 2 mungkin ya. Jadi di sini saya akan jelaskan nanti ya. Gimana sih penyelesaian step by step dari masalah ini. Oke, sini saya akan melakukan perulangan for loop seperti biasa. In i itu 0, kemudian itu kurang dari n1 boleh, n2 boleh. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita sudah cek ya. Jika n1 panjang n1 atau panjang dari word 1 itu beda dengan word 2, maka kita langsung return false. Berarti fungsi close string ini cuma berhenti sampai sini. Sudah bisa pastikan bahwa itu salah seperti itu. Karena sini kita bisa gunakan n1 karena dengan diceknya ini harusnya kedua nilai n1 dan juga n2 itu sudah sama seperti itu. Jadi tidak perlu pusing-pusing ya. Jadi di sini saya akan mengelup ke dua word ini, yakni word 1 dan juga word 2. Kalau lakukan apa? Jelas saja. Kan i kita increment. Nah, di sini frekuensi 1. Nah, sini saya akan Nah, jadi kenapa saya membuat vektor integer dengan panjang 26 ini? Nah, jadi 26 setiap elemennya itu saya akan ibaratkan sebagai tempat indeks dari frekuensi tiap karakter atau tiap alfabet yang ada di Word. Misalkan di Word 1 ini ABC seperti itu. Nah, jika kita cek nanti misalkan A itu muncul seperti itu. A kan indeks 1 kan, di alfabet itu dia nomor 1A. Nah, jadi nilai yang ada di frekuensi 1 ini misal dia di word 1 kan, jadinya yang di frek 1 kita cek. Nah, nilai indeks pertama di frek 1 ini, atau nilai indeks pertama itu maksudnya yang mewakilkan A. Jadi yang mewakilkan huruf A. Saya akan increment seperti itu. Nah, jadi kita bisa tahu frekuensi dari tiap-tiap kata yang diberikan itu, dari tiap-tiap huruf itu berapa sih. Nah, jika frekuensinya itu sama, nanti kita sort, maka dia tuh mungkin untuk dilakukan operasi yang telah dijelaskan seperti ini. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Saya akan jelaskan nanti lagi. Nah, di sini word dari 1 yang i. Oke. Mungkin kalian yang baru belajar pemrograman C++ mungkin akan bingung kenapa sih bisa memasukkan karakter di dalam indeks ini kan. Frekuensi ini kan dalam itu indeks, harusnya huruf kan, tapi ini karakter. Nah, jadi karakter itu akan jika dia perlunya integer namun kita masukkan karakter, maka karakter itu akan menjadi ASCII kodenya. Misalkan karakternya itu A ini ya, yang A yang ini, maka ASCII kodenya itu 97 seperti ini. Maka kita itu dapatnya di sini sebenarnya itu kita dapat nilai 97 seperti ini. Seperti itu. Oke, para kalian mengerti ya. Jadi mengerti, dan kita kurangi A. Kenapa seperti itu? Karena misalkan kita dapat yang ini, yang 97 ya, kita cek yang A ini kan, dapatnya itu nomor hurufnya itu A. Dan kita kan tahu bahwa frek 1 itu indeksnya itu tidak sampai 97 kan. Tapi kita anggap A itu merupakan indeks 1 dari 26 ini. Maka kita kurangi A juga. Nah, 97 kurang 97 juga di A kan.
Jadinya kita dapatkan indeks 0 di sini. Dengan perhitungan ini kita ibaratnya itu memasukkan mengambil indeks ke 0 dari frag 1 ini. Seperti itu. Harap kalian mengerti. Dan di sini kita increment seperti itu. Nah, kemudian sama juga dengan word di kedua atau di frekuensi yang kedua. Kita ambil word, sorry ini word 1 ya. Ini word 2. Oke, word 2 sama I. Ini kita kurangi A. Kita increment nilai di sana. Yang sebelumnya 0 kan, kita set nilai default itu 0. Tetap kita increment seperti itu. Jadi setiap indeks dari frag ini, vektor frag ini merepresentasikan urutan alfabet yang jumlahnya 26 seperti itu. Nah, di sini kita juga perlu menginsert nilai dari yang kita dapatkan di word 1 dan juga 2 ini ke setnya. Nah, bila kalian ingat, Unix 1 ada fungsi namanya insert untuk memasukkan nilainya. Nah, Unix 1 ini menyimpan word 1-nya ya. Dan Unix 2 kita untuk simpan word 2-nya di I. Seperti itu. Nah, jadi bila kalian yang belum tahu sebelumnya, pada video sebelumnya itu saya sudah kasih tahu bahwa set itu jika kita masukkan nilai yang sama, maka dia tidak akan ditambahkan. Seperti itu. Jadi set itu pasti nilainya unik. Ibaratnya itu seperti unique array seperti itu. Jika kita masukkan nilai yang sama, maka tidak akan dimasukkan. Jadi didiamkan saja seperti itu. Dan juga akan di-sort secara otomatis. Misalkan kita berikan ini seperti word 2 ini BCA. Kita masukkan ke set ini, dia akan menjadi ABC di sana. Seperti itu. Langsung otomatis tersort seperti itu ya. Nah, sini setelah kita melakukan perulangan ini, kita sudah dapat apa? Kita cek dulu ya. Kita sudah dapat frekuensi dari masing-masing karakter atau masing-masing huruf alfabet yang ada di word 1 dan juga word 2 ini. Oke, sudah. Dan juga kita sudah memasukkan karakter dari masing-masing word ke set. Nah, tujuannya apa sih kita buat set ini? Nah, tujuannya itu kita akan mengecek apakah alfabet yang ada di word 1 dan word 2 itu sama. Maksudnya sama itu misalkan di TC 1, misalkan ABC dan BCA. Ini kan sama. Yang ada tuh hanya nilai alfabet A, B, dan juga C. Sama juga yang dengan word 2. Yang ada itu cuma A, B, dan juga C. Nah, misalkan ABC ini bukan ABC, tapi ABF gitu. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin dengan operasi seperti ini kita bisa katakan close stringnya. Maka dengan kondisi seperti sudah lain itu misalnya ABF dan juga ABC itu sudah tidak mungkin, pasti returnnya itu false gitu, tidak mungkin sama itu, tidak mungkin close stringnya itu ya, atau wordnya itu dari kedua wordnya itu. Nah, itu fungsinya. Dan frekuensi ini apa sih fungsinya? Oke, kita jelaskan langsung di auto draw ini. Misalkan kita punya array A, B, C seperti ini. Oh, misalkan ini array ya, misalkan ini array. Oke. Nah, di sini misalkan ini yang ada di set ya, misalkan ini yang ada di set 1 misalkan. Ada ABC. Nah, set 1 itu seperti yang saya katakan tadi, set itu tidak mungkin mengandung nilai duplikat. Nah, set ini kita cek untuk apakah elemen atau karakter alfabet dari tiap-tiap kata word 1 dan juga word 2 ini sudah sama atau tidak ada, seperti saya katakan tadi, tidak ada misalkan ABC dibandingkan dengan A, C. Kalau ACB kan masih aman, gara-gara dia tuh jika kita masukkan ke set ini ACB ini, maka dia akan menjadi ABC juga sama. Jadi itu tuh masih bisa dikatakan close gitu. Lain lagi kalau dia ABF seperti ini, dia itu sudah tidak mungkin sama dengan ABC itu.
sudah tidak mungkin, pasti false kembaliannya. Oke. Nah, di sini apa sih gunanya vektor frekuensi itu? Nah, jadi misalkan di sini ada ABC, kemudian di bawahnya itu ada A, mungkin yang lebih panjang ya nih ya. Misalkan ini biarkanlah, jangan dilihat nih. Misalkan ada nilai A, B, B, C seperti ini, dan juga A, C, B. Ini dua array yang beda ya. Oke, di sini kita cek. Nah, misalkan frekuensi dari B yang kita tulis di vektor frek ini, kan dia otomatis nilainya itu 2. Oke, yang di A ini nilainya 1, yang di C juga 1, gitu kan. Nah, ini yang kita masukkan ke array frekuensi yang dari sini. Oke, nah yang di sini juga AACB itu kan, maka dia itu frekuensinya itu kan yang di indeks A itu nilainya itu 2, yang di indeks C itu nilainya 1, yang di B itu nilainya juga 1. Seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan sort kedua array frag ini. Kita akan sort. Dan kita bandingkan apakah dia sama atau tidak. Jadi kita sort 121 dan 211 ini, jika kita sort keduanya sama di hasilnya itu 1, 1, 2. Nah, jadi di sini setelah kita sort dari kedua array ini, kita bisa bandingkan dia kedua array atau kedua vektornya ini. Seperti itu. Nah, jika kedua vektor ini sama setelah di sort dan kemudian nilai dari set 1 dan set 2 itu sama, maka kita pastikan bahwa kedua word atau word 1 dan word 2 itu true atau termasuk mirip, seperti itu. Harap kalian mengerti ya. Karena kenapa saya bisa bilang itu? Karena bisa kita lihat di deskripsi lagi. Nah, kita bisa melakukan operasi ini sebanyak yang kita mau, yang diperlukan, seperti itu. Jadi berapa ada kemungkinan itu. Kita tidak bisa mencari kayak seperti satu-satu seperti itu ya. Jadi di sini itu yang kita tahu itu yang ini. Kita bisa menukar posisinya. Dua posisi itu bisa kita tukar, seperti itu. Yang artinya jika hanya kita bisa menukar posisi, kita itu tidak mungkin bisa menukar misalkan dari A menjadi F. Itu tidak mungkin, karena kita cuma bisa menukar posisinya dan juga menukar yang ada. Misalkan dari A sama B bisa, A menjadi B bisa, karena di sini ada B juga, seperti itu. Misalkan A menjadi C juga bisa, karena di sini ada C juga. Nah, A menjadi F itu tidak bisa, karena di sini tidak ada F di word ini. Oke, mungkin dari sana mungkin kalian sudah ada mengerti ya. Jika belum, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Seperti yang nah di sini kita lanjutkan kodenya. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan mengesort kedua array frekuensi ini. Frek 1 kita masukkan iteratornya, kemudian kita masukkan iterator akhirnya. Frek 1. Oke, duplikasi. Nah, masukkan 2. Nah, oke. Setelah kita sorting, seperti yang saya bilang tadi, kita tinggal return. Nah, kita bisa mereturn langsung kondisi seperti ini ya. Bagi yang belum tahu, frag 1 apakah itu sama dengan frag 2, dan n ya, apakah unique 1 itu sama dengan unique 2. Nah, jika kedua nilai ini, kondisi ini true, maka dia otomatis true, di return true ya. Jika salah satu false, otomatis false. Seperti itu, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, kenapa frag 1 ini, apa sih maksudnya frag 1 sama dengan frag 2 ini? Padahal ini sebenarnya sebuah vektor ya kan? Benar kan? Beda lagi misalnya seperti integer seperti ini kan, sudah tahu kalian kan? Nah, jadi vektor itu, dua vektor itu bisa dibandingkan dengan operator seperti ini, yang artinya itu dia itu urutannya sama dan juga nilainya sama. Nah,
Misalkan itu yang saya bilang tadi, misalkan 112, misalkan vektor 1 itu 112 dan vektor 2 itu 112. Itu jika kita bandingkan apakah dia sama, itu pasti hasilnya itu true. Nah, misalkan urutannya saja beda tapi nilainya sama dah. Misalkan 1 seperti ini ya, 121 dan 221. Jika kita bandingkan ini, nilainya itu pasti false. Oke. Dan set juga sama, tapi bedanya set dia itu tidak menghitungkan urutan, yang penting nilainya sama. Tapi yang saya bilang tadi, set itu otomatis tersorting jika kita masukkan nilai di sana dan juga tidak bisa duplikasi seperti itu. Jadi otomatis dia juga akan sama menjadi seperti ini. Misalkan padahal kita insertnya itu tidak tersorting, tapi yang ada di set itu bakal tersorting seperti ini jadinya. Seperti itu. Jadi mirip sih, harusnya sama keduanya seperti itu. Artinya itu sama. Artinya itu elemennya itu sama dan urutannya itu sama. Seperti itu. Jika kita membandingkan dua buah vektor atau set. Oke, kita langsung saja run. Oke, accepted ya. Nah, kita submit. Oke guys, bisa kita lihat di sini ya. Memang waktunya itu tidak cepat, tapi mungkin ini menurut saya solusi yang gampang dimengerti. Seperti itu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di sini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe biar kalian mengerti. Nah, jika ada tanyakan seperti biasa, tanya di kolom komentar. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih.